Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan di pagi hari ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga kita semua pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga di tengah wabah yang semakin merajalela ini, kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan sehingga dengannya kita bisa terus meningkatkan istiqamah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga dengan sabar kita, istiqamah kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita atas wabah yang menimpa kita pada beberapa bulan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai nanti dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga nanti wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan musibah terbesar umat manusia. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana kondisi bangsa Arab, bagaimana moral mereka, bagaimana keadaan dan bagaimana perekonomian mereka. Itu semua akan kita bahas sebagai muqaddimah agar kita bisa mengetahui lebih dalam bagaimana sifat, bagaimana keadaan bangsa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Karena tatkala kita mengetahui kondisi bangsa Arab di jahiliyah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti diutus, kita akan mengetahui bagaimana perubahannya. Yang dahulu kala bobrok moral mereka, ya, kondisi sosial mereka acak-acakan, pelacuran terjadi di mana-mana. Kemudian lihat bagaimana perubahan nanti yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya memberikan cahaya bagi tanah Arab, yang memberikan cahaya bagi bangsa Arab pada khususnya, kemudian bagi umat manusia pada umumnya. Jemaah yang dirahmati Allah, mayoritas Arab mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim Al-Hanif. Agama mereka itu adalah agama Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian juga didakwahkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail mendakwahkan kepada orang-orang Arab, ya, dan mereka pun menerima dakwah Nabi Ismail yang mendakwahkan ajaran ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu berlanjut bertahun-tahun, ya, berabad-abad. Ya, bagaimana bangsa Arab masih mengikuti agama yang lurus yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hingga akhirnya kemudian terjadi peristiwa yang hebat. Ya, hingga akhirnya terjadilah sebuah wabah yang jauh lebih mengerikan daripada wabah corona. Wabah apa itu? Cepi? Wah, sahih. Ya, benar sekali. Ya, tidak lain adalah wabah kesyirikan. Ya, karena wabah kesyirikan ini jauh lebih bahaya daripada wabah corona. Dan terjadinya wabah ini disebabkan oleh satu orang. Ya,
Penyebabnya tidak lain hanya satu orang. Siapa dia? Yaitu Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai, atau bisa kita singkat sebagai Amr bin Luhai. Ini adalah satu orang yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab. Amr ibn Luhai ini dikenal sebagai seorang yang tumbuh dalam keadaan yang baik. Ya. Jadi masa kecilnya Masya Allah, Amr bin Luhai ini dikenal sebagai seorang yang selalu amar ma'ruf wa nahi mungkar. Ya, selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian terkenal dengan sedekahnya. Begitu juga al-hirs ala umuri din, gitu ya. Sangat rajin ya atas perkara-perkara agama. Hingga akhirnya Amr bin Luhai ini dikenal sebagai seorang yang termasuk alim ulama, termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianggap sebagai wali Allah dan ulama yang sangat besar di kalangan Arab. Hingga akhirnya Amr bin Luhai ini safar ila Syam. Ya, tatkala dia safar ke Syam, kemudian dia menemukan penduduk-penduduk Syam ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala-berhala. Maka Amr pun bertanya kepada mereka, "Ma hadzal ladzi ta'budun?" Apa yang kalian sembah ini? Mereka pun menjawab, "Na'budul asnam." Kita menyembah berhala-berhala. "Falima," kata Amr, "kenapa kalian menyembah berhala?" Maka orang-orang Syam pun, penduduk Syam pun menjawab, "Nastamtiruhu fayumtiruna wa nastansiruhu fayansuruna." Wahai Amr, kita meminta kepada berhala ini hujan diturunkan, maka diturunkanlah hujan. Dan kita meminta pertolongan kepada mereka, maka mereka pun menolong kita. "Ahadza yumtirukum?" Amr pun terkaget-kaget, bertanya, apakah berhala-berhala ini bisa menurunkan hujan? Apakah berhala-berhala ini bisa menolong kalian? "Na'am, jarabna sinina tawila." Benar wahai Amr, kita telah coba puluhan tahun, ratusan tahun, dan terbukti bahwa berhala-berhala ini berkhasiat dan kita diberikan kemudahan dengan kita menyembah berhala. Maka Amr pun merespon dengan positif. Terlebih tatkala Amr mengetahui bahwa Syam ini terkenal dengan wilayah dengan ratusan nabi yang dikirimkan. Ya. Jadi karena sangat banyaknya nabi, banyaknya kitab-kitab yang diturunkan kepada penduduk Syam, maka Amr pun meresponnya dengan respon yang positif. Husnuzon Amr, ya, maka diterimanya itu dakwah berupa berhala. Bahkan falamma raja, tatkala Amr ini hendak pulang, ya, maka memintalah Amr satu berhala, maka diberikanlah Hubal, ya, diberikanlah Hubal sebagai oleh-oleh, kemudian dibawa pulang ke tanah Arab. Tatkala sampai ke Mekah, maka ditaruhlah Hubal itu di dalam Ka'bah. Allahu Akbar. Ya. Amr bin Luhai ini karena dikenal sebagai ulama, sebagai wali, maka dia punya kedudukan yang besar di mata kaumnya, ya, di Mekah. Maka tatkala pulang, tatkala membawa oleh-oleh berupa berhala, maka dia punya keistimewaan, punya wewenang, maka ditaruhlah berhala itu, yaitu berhala Hubal, berhala pertama yang ditaruh yang berada di dalam Ka'bah. Maka setelah ditaruh di dalam Ka'bah, apakah telah selesai belum? Ya, maka Amr bin Luhai pun akhirnya tatkala pulang menjadi dai berhala. Allahu Akbar. Ya. Dia berdakwah agar kaumnya, ya, sebagai orang-orang Mekah mengikutinya, menyembah berhala. Maka terjadilah dialog. Kemudian bagaimana Amr bin Luhai ini akhirnya membuat mereka puas, membuat orang-orang Mekah percaya akan keistimewaan berhala-berhala yang dibawa dari tanah air para nabi, ya, dari kotanya para nabi, itu kota Syam, ya, dari negara Syam. Maka Amr bin Luhai pun akhirnya dengan cepat, ya, memberikan wabah yang begitu berbahaya. Wabah kesyirikan pun menyebar di kota Mekah.
Ya. Dan begitu cepat, tidak hanya kota Mekah yang tersebar wabah tersebut, akhirnya menyebar juga kepada wilayah Hijaz. Ya, dan perlu diketahui, ya, Hijaz ini adalah wilayah di barat daya Arab Saudi sekarang, yang mencakup 5 kota. Ini perlu dicatat karena memang akan banyak nanti penyebutan kota tentang Hijaz pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kota apa sajakah yang mencakup wilayah Hijaz? Yaitu ada kota Jeddah, kemudian ada kota Madinah, kemudian kota Mekah, kemudian ada kota Taif dan Yenbo. Nah, 5 kota ini semuanya masuk ke dalam wilayah Hijaz. Maka wilayah Hijaz pun mulai kesyirikan di dalam mereka. Mereka mulai bersujud, ya, di hadapan para patung-patung. Ya, mereka tawaf, mereka berhaji di hadapan berhala-berhala. Wal'iyadzubillah. Kemudian belum selesai hingga akhirnya kesyirikan pun, berhala-berhala pun sampai ke seluruh Arab, ya, ke seluruh semenanjung Arab, hingga akhirnya masuk berhala-berhala tersebut ke dalam seluruh rumah-rumah dari kaum bangsa Arab. Wal'iyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan talbiyah pun, yang kita sering, yang kita tahu lah bagaimana lafadznya talbiyah. Bahkan mereka pun akhirnya mengganti lafadz talbiyah. Antum tahu ya, Cep, ya, bagaimana lafadz talbiyah, ya? Coba antum sebutkan, insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, ya. Aku memenuhi panggilanmu, wahai Allah, ya. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Yang tidak ada sekutu bagimu, ya. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Ya, kemudian kita cukupkan sampai di situ dulu, ya. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita cukup sampai di situ, ya. Ternyata di antara lafadz yang tadi sampai innal hamda wan ni'mata, maka talbiyah pun diganti oleh orang-orang Arab, ya. Kemudian ditambahkan setelah labbaika la syarika laka labbaik. Apa penambahannya? Yaitu illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Allahu akbar. Bahkan lafadz talbiyah pun diganti oleh orang-orang Arab, ya. Ditambahkan berupa kalimat syirik yang artinya illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau memilikinya, wahai Allah. Tamlikuhu wa ma malak, yang engkau menguasai sekutu-sekutumu itu, yang berupa berhala-berhala. Wa ma malak, dan sesungguhnya berhala-berhala tadi tidak memiliki kekuasaan satupun atas engkau. Allahu akbar. Mereka memulai dengan lafadz tauhid, ya, dengan lafadz tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, ya. Mereka memulainya dengan lafadz tauhid, tapi kemudian mengakhirinya dengan lafadz syirik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Tapi ingat, ini lafadz ini jangan dihafalkan, ya, Acep, ya. Nanti antum jangan-jangan menghafalkan, antum gunakan tatkala hajatul umrah, jangan. Nanti kita batal haji dan umrah kita, ya. Ini hanya sekedar pengetahuan kita bagaimana bobroknya keyakinan orang-orang Arab di masa jahiliyah, sampai mereka mencampur adekan antara tauhid dan syirik. Hadirin yang dirahmati Allah, maka benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam firman-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman, ya, mereka beriman tauhid apa ini, Cepi? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ya, jangan kebalik. Mereka beriman tauhid rububiyah, ya. Illa wa hum musyrikun, tetapi mereka juga syirik dalam tauhid uluhiyah. Ya, mereka mengakui bahwa pencipta Allah, pencipta alam semesta ini, bahwa yang memberi rizki, bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi dalam peribadahan mereka
tidak hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, dalam ubudiyah. Ya, mereka juga menyembah berhala-berhala dalam hal tersebut. Ya, maka bisa dikatakan mereka bertauhid dalam rububiyah, namun mereka syirik dalam uluhiyah. Dan wabah syirik ini kemudian semakin merajalela. Ya, berhala-berhala pun semakin bertebaran di Hijaz. Ya, semakin banyak. Ya, dan tadi sudah disebutkan bahwa akhirnya berhala-berhala pun masuk dalam setiap rumah-rumah ya, dari bangsa Arab jahiliyah. Dan ada 3 berhala yang merupakan berhala terbesar yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Ya. Jadi ada 3 berhala yang sangat besar yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat An-Najm. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 berhala yang paling besar. Ya, yang pertama adalah Lat, ya, yang dimana Lat ini berada di Taif. Kemudian ada Manat, ya, yang paling lama. Manat ini berada di Al-Mushallal. Kemudian yang ketiga ada Al-Uzza yang berada di Wadi Nakhlah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ini memberikan kepada kita pemahaman. Apakah kalian mengira bahwa 3 berhala yang besar ini, karena mereka orang-orang Arab menganggap bahwa 3 berhala ini adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyentil kita. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian mengira bahwa Al-Lat wal Uzza dan Manat ini adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Alakumudz dzakar wa lahul untha. Apakah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Sesungguhnya itu adalah hal yang tidak adil bagi Allah Subhanahu wa taala. In hiya illa asma. Sesungguhnya berhala-berhala yang engkau sembah itu adalah tidak lain adalah nama-nama, ya, yang engkau dan bapak-bapak kalian adakan. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjelasan di dalamnya. Allahu akbar. Maka ketika Fathu Makkah, ya, ketika Fathu Makkah, walamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, wajada haulal bait 360 sanaman. Tatkala Fathu Makkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menemukan berapa patung sangat banyak. Ya, kata 300, ya, 300 wasitin, ya, 360 berhala, ya, berada di sekitar Ka'bah. Ya, maka tatkala Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengeluarkan seluruh patung-patung tersebut dari dalam Ka'bah, ya, Hubal dan lain-lainnya, kemudian juga dari sekitaran Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuhkan, hancurkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bakar. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyelamatkan, ya, mensucikan Makkah dan Ka'bah dari bahaya wabah kesyirikan. Maka wabah kesyirikan yang begitu luar biasa yang berada di bangsa Arab jahiliyah disebabkan oleh satu orang. Siapa HCP? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, Allahu Akbar. Ya, satu orang yang menyebabkan wabah kesyirikan yang jauh lebih berbahaya dari wabah corona yang sekarang sedang mewabah.
disebabkan oleh satu orang, yaitu Amr ibn ibn Luhai al-Khuzai, atau lebih singkatnya bisa kita sebut sebagai Amr bin Luhai. Ya. Belum selesai sampai di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana pedihnya azab yang diterima oleh Amr bin Luhai karena memasukkan kesyirikan ke dalam bangsa Arab. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna awwala man sayyabas sawaib wa abadal asnam Abu Khuza'ah. Sesungguhnya orang yang pertama kali mengadakan ritual saibah, kemudian ritual penyembahan berhala, tidak lain adalah Abu Khuza'ah, Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai, yaitu Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ya, apa kemudian azab yang diterima oleh Amr ibn Luhai di akhirat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan beberapa kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam neraka. Ya, beberapa kali ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam neraka. Dan suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya, inni ra'aituhu, ya, yajurru am'a'ahu finnar, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dalam hadis-hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang Amr bin Luhai ini, ya, tentang azab yang diterimanya, ya, akibat perbuatannya, ya, bid'ah sayyi'ahnya yang dilakukan. Apa hukumannya di akhirat? Ya, azabnya di akhirat adalah, aku melihat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin Luhai menyeret, ya, isi ususnya, ya, finnar, ya, diseret itu usus-ususnya, diseret lagi usus-ususnya, diseret lagi usus-ususnya. Di mana? Di neraka. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah memberikan kerusakan yang begitu besar, ya, di kaum Arab masa jahiliyah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, maka semakin bobroklah keadaan Arab jahiliyah. Ya. Tidak hanya penyembahan berhala, syirik pun merajalela, yang kemudian tatkala syirik terjadi juga praktek-praktek perdukunan. Ya, kemudian praktek-praktek sihir dan praktek-praktek peramalan, dan itu memang suatu kesatuan. Ya, jadi suatu kesatuan di mana banyak terjadi kesyirikan, maka akan banyak terjadi praktek-praktek sihir, praktek-praktek ramal, ya, dan praktek perdukunan. Ini sunnatullah. Ya, dimanapun itu terjadi banyak kesyirikan, maka akan banyak praktek-praktek tadi. Maka di Arab jahiliyah, tatkala mereka banyak menyembah berhala, mereka mulai mendatangi dukun, mendatangi peramal-peramal. Ya, maka tatkala mereka sakit, ya, siapa yang didatangi? Mereka mendatangi dukun. Ya, mereka mendatangi penyihir. Tatkala mereka kehilangan sesuatu, siapa yang didatangi? Ajabi? Dukun. Ya, kehilangan kalung emasnya, ya, kehilangan cincin emasnya. Ya. Bertanya kepada dukun. Waliyadzubillah. Bahkan sampai sekarang Ajabi, ya. Ada sampai sekarang, dan bukan hanya ada, bahkan banyak sampai sekarang. Ya. Yang ini merupakan tradisi jahiliyah. Ya. Yang tradisi tersebut ternyata waliyadzubillah masih banyak terjadi, bahkan di tanah air kita. Banyak santet, banyak dukun, ya, penyihir, peramal, sangat banyak. Bahkan uniknya Indonesia ini mungkin kalau beras agak sulit untuk ekspor. Tapi kalau dukun ini, masya Allah, ya, Indonesia, tanah air kita ini bahkan bisa mengekspor dukun. Waliyadzubillah. Ya. Kenapa terjadi begitu banyak praktek dukun, praktek penyihir, kemudian praktek peramalan? Ya, tidak lain karena hancurnya keyakinan, karena bobroknya tauhid. Ya, karena tadi sudah disebutkan ini adalah sebuah kesatuan.
Ya, sesungguhnya praktek-praktek tadi akan terjadi tatkala hilangnya tauhid. Maka ini semua adalah ladang amal kita semua. Ya, umat Islam, kita semua yang sudah mengetahui ini adalah ladang amal kita. Ya, agar kita semua bertauhid, agar kita semua mendakwahkan tauhid ini. Mungkin saudara-saudara kita mereka tidak mengetahui, ya, atau mereka masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya, adat istiadat jahiliyah. Maka kita semua hendaknya mendakwahkan mereka, mengajak mereka agar bertauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, ya, dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk ibadah. Begitu juga tatkala kita sakit, kita tidak mendatangi para dukun, tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di tengah wabah yang sekarang ada, ya, di tengah corona yang sedang merajalela mewabah ini. Ya, mungkin sebagian kita, ya, atau kita lihat bagaimana sebagian kita mendatangi para dukun ini. Waliyadzubillah. Yang seharusnya kita di tengah wabah ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangisi dosa-dosa kita. Mungkin dosa-dosa kita lah yang menyebabkan kita diberikan wabah, ya, berupa corona ini. Itulah yang seharusnya kita lakukan, ya. Namun sebagian dari kita malah melakukan kesyirikan. Maka ini adalah ladang dakwah bagi kita semua. Allahu yahdihim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka ini tidak mengetahui. Maka ini adalah ladang ibadah bagi saya, bagi ACP dan bagi seluruh pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Begitu juga dengan tamimah. Apa itu tamimah, ACP? Tamimah itu barang yang dipakai atau ditempelkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu adalah jimat yang dikalungkan. Begitu juga ditempelkan. Nah, ini adalah tamimah. Ya. Orang-orang Arab jahiliyah, ya, mereka terbiasa untuk menggunakan tamimah. Ya, mereka terbiasa untuk menggunakan jimat-jimat. Ya, mereka mengalungkan mantra-mantra. Ya, mereka mengalungkan jimat-jimat berupa sebagian ada benang, sebagian ada yang mengalungkan tulang belulang. Ya, ada yang sebagian lagi mengalungkan batu dan lain-lain. Yang dianggap itu memiliki kekuatan kekuatan apa bahasanya ini? Kekuatan, ya, gaib lah, ya, kekuatan gaib lebih tepatnya. Yang kekuatan gaib tersebut bisa menolak bala, ya, waliyadzubillah. Dan hal tersebut juga masih ada sampai sekarang. Yang itu merupakan tradisi Arab jahiliyah. Ya, bentuknya bermacam-macam aja, ya. Mungkin ada tatkala seorang hamil gitu, ya, maka disuruhkan untuk mengalungkan gunting, kemudian ngalungin apa lagi? Rempah-rempah juga ada. Rempah-rempah juga ada. Ada silet juga gitu, ya. Nah, silet juga itu nggak tahu. Mungkin ketika hamil disuruh ngalungin itu mungkin biar anaknya jadi tukang cukur mungkin, ya. Allahu a'lam gitu, ya. Dan itu memang masih banyak. Ya, atau anak-anak kecil yang mungkin kita lihat ada kalung warna hitam itu, ya. Ya, betul. Itu isinya berupa mantra-mantra, jimat-jimat, waliyadzubillah. Itu semua termasuk dari tamimah, ya, yang merupakan adalah kesyirikan. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari hal tersebut. Sesungguhnya tamimah-tamimah yang tadi adalah tradisi dari Arab jahiliyah. Belum selesai sampai di situ. Kanu yaqufuna 'alaiha. Ya, orang-orang jahiliyah ini, Arab jahiliyah ini, bahkan kalau kita sekarang iktikaf di depan masjid, ya, iktikaf di dalam masjid, mereka iktikafnya di mana? Di depan berhala. Allahu Akbar. Ya. Orang-orang Arab jahiliyah ini iktikaf di depan berhala-berhala. Bahkan yastaghithuna 'alaiha. Tatkala mereka punya kesulitan, ya. Ya, tatkala mereka punya masalah-masalah yang menghimpit, mereka datangnya kepada siapa? Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Di tengah wabah seperti ini, sebagian kita datang kepada jimat-jimat kita,
Ya, sebagian kita datang kepada dukun-dukun ya. Orang-orang jahiliyah datang kepada berhala-berhala. Mereka meminta tolong kepada berhala-berhala mereka. Allahu Akbar. Ya, bahkan mereka juga kemudian yad'una li hawaijihim. Mereka berdoa kepada berhala-berhala itu agar mereka mengabulkan hajat mereka. Ya, mereka ingin sesuatu, ya mereka ingin dikaruniai anak, mereka ingin diberikan rizki. Ya, mereka datang kepada siapa? Kepada berhala-berhala. Ini bobroknya bagaimana moral-moral orang Arab jahiliyah. Ya. Bahkan sebagian dari mereka kemudian mengalihkan hajinya. Yang sebelumnya mereka haji di haji dan tawaf di Ka'bah. Ya, kemudian mereka akhirnya tatkala syirik begitu merajalela, akhirnya mereka mulai haji dan tawaf di mana? Di depan berhalanya masing-masing, di depan Lat, di depan Uzza, ya, di depan Manat, ya, Allahu Akbar. Ya. Dan mereka mempunyai zikir-zikirnya masing-masing. Ya, fakanu yadhbahun wa yanharuna laha wa bi asma'iha. Ya, dan bahkan mereka pun menyembelih, ya, mereka menyembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan nama-nama berhala. Ya. Dan hal tersebut juga bisa kita lihat di sekitar kita. Bagaimana di tanah air sebagian dari kita tatkala hendak membuka tol, ya, hendak membuka jalan, ya, hendak membuka gunung gitu ya. Gunung sebagian dibelah tatkala membuka tol gitu ya. Sebagian dari kita akhirnya menyembelih hewan sesembelihan. Ya. Apa kata mereka? Biar apa, Cepi? Biar lancar. Biar lancar, biar nggak diganggu gitu ya. Biar nggak diganggu oleh jin penunggu gunung ini misalkan. Jin penunggu wilayah ini. Ya, akhirnya sebelum mereka membuat jalan, ya, memotong pohon-pohon di hutan, ya, atau di gunung-gunung, akhirnya mereka menyembelih hewan-hewan itu dengan dengan nama-nama mereka. Waliyadzubillah. Ya, diberikan kepada jin. Ya, mereka memberikan sesajen-sesajen. Allahu Akbar. Dan sesajen-sesajen ini memang tradisi orang Arab. Ya, orang-orang Arab ini mengkhususkan makanan-makanan, mengkhususkan hewan-hewan mereka, hasil-hasil padi mereka, hasil-hasil ladang mereka. Ya, sebagian mereka ada yang bekerja sebagai petani dan lain-lain. Ya, sama seperti kita. Setiap datang musim panen, ya, maka sebagian besar dari mereka kemudian memberikan hasil panen tersebut, sebagian dari hasil panen. Kemudian diberikan sesajen itu kepada siapa? Kepada berhala-berhala. Waliyadzubillah. Dan hal tersebut masih kita lihat, ya, di tanah air kita. Dan uniknya para peneliti gitu ya, para ahli sejarawan gitu ya, ahli sejarah bahkan meminta agar hal tersebut dilestarikan gitu ya. Orang-orang yang berada di pedalaman gitu ya, suku-suku di pedalaman ya, mereka tatkala mempunyai ritual-ritual khusus kepada berhala-berhala ya, kepada roh-roh yang mereka kultuskan. Ya, tatkala datang musim panen kemudian mereka menari-nari, kemudian bahkan mereka memberikan sesajen-sesajen. Hal tersebut dilestarikan oleh sejarawan-sejarawan, dilestarikan oleh budayawan kita. Waliyadzubillah. Padahal itu adalah kesyirikan. Ya, Allahu yahdihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, sehingga dihilangkan kesyirikan dari kaum-kaum pedalaman yang ada di tanah air kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah, belum sampai di situ. Ya, bahkan ada namanya ritual bahirah. Ya, ada ritual bahirah, ada ritual yang dinamakan ham. Ya, kemudian ada ritual juga dinamakan saibah dan juga ritual yang dinamakan wasilah. Ya, ini ritual-ritual yang diadakan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya, mungkin kita bisa ambil penjelasan sebagian diantaranya. Apa itu saibah?
Jadi saibah ini adalah seekor unta betina. Ya. Jadi seekor unta betina di Arab jahiliyah, apabila unta betina melahirkan anak betina, ya, melahirkan anak betina lagi sampai 10 kali melahirkan anak betina tanpa diselingi oleh unta jantan, ya, maka unta yang melahirkan 10 unta betina ini, ya, itu disebut sebagai saibah. Ya, yang dimana disebut sebagai bahirah, ya, disebut sebagai bahirah. Dan anaknya yang ke-10 tadi, ya, untanya yang melahirkan disebut bahirah, dan anaknya yang ke-10 tadi disebut sebagai saibah, gitu ya. Dan mereka ini menjadikan onta-onta yang tadi, ya, anak yang ke-10 yang tidak diselingi oleh unta jantan, maka mereka tidak menunggangi onta tadi. Ya, mereka tidak boleh menungganginya, nggak boleh disembelih. Ya, kemudian juga tidak boleh untuk diminum air susunya kecuali oleh para tamu. Nanti Allahu Akbar. Ya, bahkan mereka memberikan tanda kepada anak unta betina tadi, gitu ya, diberikan tanda di telinganya. Ya, agar mereka tahu bahwa anak betina ini, ya, anak unta betina ini tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi dan lain-lainnya. Ya. Ini mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, siapa yang mengharamkan Allah halalkan? Tidak lain adalah para setan. Ya, setan-setan inilah yang mewahyukan kepada mereka. Setan-setan inilah yang membisikkan kepada telinga-telinga mereka untuk memiliki ritual-ritual yang begitu banyak. Ya. Kemudian tadi ham ini adalah onta jantannya, ya, yang membuahi onta betina tadi, itu disebut ham, ya, dan lainnya, ya, ada begitu banyak ritual-ritual yang demikian. Maka ham tadi, ya, onta jantan yang membuahi onta betina tadi, maka onta jantan tadi juga tidak boleh untuk dimakan, tidak boleh untuk disembelih, ya, karena dia telah membuahi 10 anak yang semuanya adalah unta betina, tidak diselingi oleh unta jantan. Taib, kita telah membahas tadi bagaimana keadaan keagamaan, keyakinan yang ada di bangsa Arab, gitu ya. Bagaimana bobroknya mereka, gitu ya, Acep, ya, moral mereka yang luar biasa, penuh dengan kesyirikan. Ya, merajalela di mana-mana terjadi kesyirikan. Ya, maka kita akan sedikit membahas bagaimana kondisi sosial mereka. Ya, bagaimana dengan kondisi sosial orang-orang Arab di masa jahiliyah. Gitu ya. Adapun kondisi sosial bangsa Arab di masa jahiliyah, ya, sesungguhnya kehormatan wanita, bagaimana wanita itu kehormatannya dijaga, ya, ifahnya dijaga dan dihormati, itu hanya terjadi pada bangsawan, ya, pada level bangsawan, karena memang ada beberapa level di bangsa Arab jahiliyah. Adapun di level bawahnya, ya, di lapisan masyarakat di bawahnya, ya, di lapisan tengah, kemudian lapisan bawahnya, selain di lapisan bangsawan, maka sesungguhnya telah terjadi begitu banyak kerusakan. Mungkin tidak ada yang bisa mendeskripsikan kerusakan tersebut kecuali adalah pelacuran. Ya. Terjadi pelecehan di mana terjadi merajalela. Kemudian juga terjadi pertumpahan darah, ya, pergaulan bebas. Bagaimana perbuatan-perbuatan keji terjadi. Waliyadzubillah. Itu yang terjadi di lapisan yang lain, ya, di bangsa Arab jahiliyah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, agar kita menjauhi pelacuran, kita menjauhi perzinahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabuz zina innaha kanat fahishah wa sa'at sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau dekati
Ya, untuk mendekatinya saja kita dilarang. Ya. Janganlah kau sekali-kali mendekati zina. Ya, apalagi melakukan perzinaan, pergaulan bebas. Waliyadzubillah. Innaha kanat fahisha. Sesungguhnya perzinaan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Wasa'at sabila. Ya, dan sangat seburuk-buruknya jalan. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah, begitu keji pernikahan yang terjadi. Ya, dikatakan oleh para ulama, ya, dan begitu juga seperti yang diriwayatkan dari hadis Aisyah, bahwa Aisyah meriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sahih Bukhari, ya, dan dalam hadis-hadis yang lain, ya. Jadi ada 4 bentuk pernikahan di masa jahiliyah, ya. Jadi ada 4 bentuk pernikahan yang dilakukan oleh bangsa Arab di masa jahiliyah yang diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha. Apa saja 4 pernikahan ini kita bahas agar kita mengetahui bagaimana bobroknya, bagaimana kondisi sosial yang begitu hancur yang ada pada kaum jahiliyah, ya, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah berikan dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita cahaya hidayah, ya, sehingga kita bisa menikmati cahaya hidayah tersebut. Yang pertama kata Aisyah Ummul Mukminin yaitu adalah nikahun nas al-yaum. Ya, pernikahan yang pertama yang ada pada masa jahiliyah itu adalah pernikahan yang baik, ya, pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi pada zaman dahulu memang masih ada. Ya, tidak semua terjadi perzinahan, walaupun mereka perzinaan begitu banyak terjadi di masa Arab jahiliyah, tapi sebagian dari mereka masih menjaga harga diri mereka, ya, masih menjaga kesucian mereka. Ya, meskipun hal tersebut memang orang-orang di masa jahiliyah sampai bisa menjadi aib bagi mereka. Ya, tatkala mereka masih perjaka, tatkala mereka masih perawan, itu adalah aib bagi mereka. Ya, wal iyadzubillah. Ya, sama seperti mungkin kita di masa sekarang ini terjadi di barat, ya, gitu ya. Orang-orang barat mereka merasa bahwa apabila di belasan tahun mereka masih perjaka, ya, umur belasan tahun mereka masih perawan, ya, maka itu adalah aib bagi mereka. Ya, sesungguhnya tradisi tersebut adalah tradisi jahiliyah. Orang-orang jahiliyah pun demikian. Ya, tapi memang ada sebagian kecil yang memang masih memegang teguh tradisi dari agama Ibrahim, ya, sehingga mereka nikah dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Ya, mereka menikah, tatkala menikah maka si pria mendatangi wali calon mempelai wanita, ya, kemudian mengkhitbahnya, kemudian akhirnya dinikahkan oleh wali wanita, ya. Itu terjadi. Ya, kemudian yang kedua kata Aisyah yaitu kana rajul yaqulu limra'atihi, ya, yang nikah kedua ini disebut nikah istibda, ya. Seseorang mengatakan, ya, seorang pria mengatakan kepada istrinya, ya, dalam nikah istibda ini namanya adalah nikah apa? Nikah istibda. Ya, dalam nikah istibda ini seorang pria, ya, menyuruh istrinya agar datang kepada si fulan, ya, fastabdi'i minhu, maka bersenggamalah dengannya, ya, bersenggama dengannya, kemudian tatkala hamil, ya, kemudian tatkala melahirkan, ya, maka anak tadi dinisbahkan kepada siapa? Kepada orang pria yang menyuruh ibunya untuk berzina kepada orang lain. Ya, waliyadzubillah, Allahu Akbar. Apa niatnya? Tidak lain adalah agar mendapatkan bibit unggul, ya, dari orang-orang yang tadi dimintakan untuk beristibdha,
Ya, agar mendapatkan bibit-bibit unggul. Mungkin orang tersebut orang yang pintar atau orang yang kuat gitu ya, agar mendapatkan bibit unggul tadi, maka diminta untuk bersengama dengan orang lain. Wal iyadzubillah. Ya. Itu adalah pernikahan yang kedua. Kemudian pernikahan yang ketiga kata Aisyah yaitu adalah yajtami'ur rahtu dunal asyarah, yaitu berkumpul rahat. Ya, rahat ini dalam Arab ya, dalam bahasa Arab yaitu bilangan di bawah 10. Maka berkumpullah laki-laki, pria-pria di bawah 10 orang. Yang dimana fayadkhuluna 'alal mar'ah kulluhum yusibuha. Yang masing-masing kemudian datang kepada wanita. Ya, masing-masing datang kepada wanita kemudian bersenggama dengannya. Waliyadzubillah. Kemudian nanti tatkala wanita tersebut hamil, tatkala wanita tersebut melahirkan, ya, apa yang dilakukan? Maka dipanggil. Ya, dipanggil tadi rahat minan nas, ya, tadi bilangan di bawah 10 tadi. Ya, dipanggil pria-pria tadi yang telah mendatanginya. Ya, kemudian si wanita tersebut akan berkata, ibnuka ya fulan, gitu ya. Wanita tadi akan berkata, akan menunjuk dari beberapa laki-laki tadi, sesungguhnya anak ini adalah anak milikmu. Ya, wanita tadi memilih sesuai apa yang diinginkannya, ya, sesuai apa yang dia sukai. Ya, maka yang dipilih oleh wanita tadi itu menjadi ayah dari anak yang dilakukan pergaulan dari yang haram. Waliyadzubillah. Itu adalah pernikahan yang ketiga. Adapun pernikahan yang keempat yaitu adalah pernikahannya para pelacur. Ya. Pernikahannya para pelacur. Bagaimana para pelacur ini memasang bendera-bendera di depan rumahnya sebagai simbol bahwa mereka boleh masuk. Ya, siapapun yang ingin masuk boleh mendatanginya. Ya. Maka mereka pun mendatangi pelacur tadi. Ya. Dan tidak terbilang angkanya, ya, boleh berapapun itu. Ya, berapapun itu. Kemudian tatkala nanti pelacur ini kemudian hamil, pelacur ini kemudian melahirkan, maka dikumpulkanlah tadi pria-pria, laki-laki yang mendatanginya. Kemudian didatangkanlah al-qafah. Al-qafah ini disebut sebagai pencari jejak nasab. Ya, jadi dia akan mencari jejak nasab si anak ini dari ciri-cirinya anak. Ya, ini anaknya sipit atau anaknya rambutnya hitam, rambutnya jabrik dan lain-lain misalkan. Gitu ya, akan dilihat ini kulitnya seperti apa. Maka al-qafah ini akan melihat ini paling cocok, ini sepertinya ini anaknya fulan. Maka al-qafah ini akan menunjuk bahwa si fulan lah adalah ayah dari bayi tersebut. Maka yang ditunjuk tidak boleh mengelak, ya, maka akan menjadi ayah tersebut dan menikah dengan si pelacur. Wal iyadzubillah. Ini bagaimana bobroknya, hancurnya, ya, kaum Arab di masa jahiliyah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menghancurkan, Nabi Muhammad menghapuskan seluruh pernikahan-pernikahan yang tadi disebutkan, kecuali pernikahan yang sesuai dengan syariat. Yaitu pernikahan yang keberapa tadi, Acabi? Yang pertama, sahih. Ya, pernikahan yang pertama yang sesuai dengan syariat. Ya, yang sesuai dengan syariat. Dan di antara tradisi orang-orang Arab, ya, annahum kanu yu'addiduna baina zaujat min ghairi haddin ma'ruf yantahi ilaih. Ya, orang-orang Arab ini mereka terbiasa untuk berpoligami aja, Masya Allah. Tapi bukan hanya sekedar poligami. Ya, mereka berpoligami tanpa batasan. Tanpa batas, ya, banyak Ustaz. Banyak, ya, sebagian berpoligami belasan gitu ya. Ada yang bahkan puluhan. Waliyadzubillah. Ya, maka datanglah Islam, syariat Islam untuk memberikan batasan, ya, bahwa seorang pria itu hanya boleh untuk menikahi empat wanita, itu maksimal. Ya, maka salah apabila seorang mengatakan Islam ini Masya Allah gitu ya. Tidak. Ya, Islam ini tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwa tidak ada kesetaraan gender, tidak.
Islam ini datang untuk memberikan batasan yang terdahulu orang-orang Arab jahiliyah terbiasa untuk berpoligami gitu ya. Allah ya, belasan bahkan puluhan, maka datang Islam untuk memberikan batasan dari poligami. Ya, berapa batasannya ACP? 4. Iya, nggak boleh lebih antum ya. Iya. Masya Allah. Untuk antum kedua udah berapa? Masya 1. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa ya kalau belum bisa Qanaah, Qanaah. Antum qanaah, bukan muwahhidin ya. Bukan orang-orang yang hanya satu, bukan muwahhidin ya antum ya. Bukan Ya, karena qanaah. Atau takut istri antum. Bagian itu. Masya Allah. Atau lebih tepatnya bukan takut istri, saking cinta antum kepada istri. Iya gitu betul, ya. Ustaz. Segan, Ustaz. Allahu Akbar ya. Tayyib ya. Itu adalah poligami di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah ini begitu banyak praktek-praktek yang bahkan tanpa ada batasan. Bahkan lebih mirisnya lagi nih, wa kanu yatazawwajuna bi zaujati abaihim idza tallaquha aw matu anha. Ya, mereka ini bahkan orang-orang Arab jahiliyah menikahi istri-istri dari bapaknya. Ya, apabila bapaknya ini menceraikan istrinya atau bapaknya meninggal, ya, istrinya ditinggal mati oleh suaminya, maka anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, ya, bahkan menikahi mungkin istri-istri muda dari ayahnya. Allahu Akbar. Ya, wal iyadzubillah. Ini bagaimana bobroknya kaum Arab jahiliyah, bahkan mereka sampai menikahi, ya, istri-istri yang dinikahi oleh bapaknya, ya, oleh bapaknya. Wal iyadzubillah. Bahkan sebagian dari mereka, ya, karena takut fakir, ya, karena takut miskin, ya, mereka akhirnya mengubur hidup anak perempuannya. Ya, dan ini memang praktek yang banyak terjadi, ya, di masa jahiliyah. Seorang ayah mengubur hidup anak perempuannya. Ya, sebagian lagi tatkala baru lahir, cepi ya, ini baru lahir oe, masya Allah, langsung dikuburkan hidup. Atau sebagian lagi membunuhnya tatkala sudah umur 7 tahun, 8 tahun baru dibunuh. Pilihannya hanya 2, mengubur hidup langsung tatkala baru lahir atau tatkala sudah mencapai umur 7 tahun. Ya. Allahu Akbar. Ya. Karena apa itu? Karena malu, sahih. Ya, karena itu menjadi aib bagi mereka, ya, air bagi mereka. Karena salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah ini kan terjadi peperangan antar suku. Ya. Mereka tatkala mempunyai anak perempuan, maka mereka mengira bahwa anak perempuan ini hanya menjadi beban bagi mereka. Ya, tidak bisa membuat kuat sukunya, kabilahnya. Ya, karena orang-orang berharap mempunyai anak laki-laki agar memperkuat sukunya dalam berperang. Karena sering terjadi peperangan antar kabilah di masa Arab jahiliyah. Itu adalah faktor pertama. Ya, selain tadi karena takut miskin. Ya. Namun memang ada peristiwa khusus, ACP. Ya, jadi ada peristiwa khusus yang kemudian menjadi asbabun nuzul, gitu ya. Jadi peristiwa ini yang menjadi akhirnya kenapa mengubur hidup anak wanita ini menjadi adat istiadat di Arab. Ya. Apa kisahnya? Yaitu diceritakan bahwa ada sebuah kabilah bernama kabilah Rafi'ah, ya, Rabi'ah. Ya, bernama kabilah Rabi'ah. Yang dimana kabilah Rabi'ah ini berperang dengan suku yang lain, ya, dengan kabilah yang lain. Terjadi peperangan yang begitu hebat antara dua kabilah ini, kabilah Rabi'ah dengan kabilah yang lain. Ya. Hingga akhirnya anak dari kepala suku Rabi'ah ditawan oleh suku yang lain. Ya. Terjadi kekalahan, ya, dari suku Rabi'ah, kemudian ditawanlah anak dari kepala suku dari kabilah Rabi'ah. Maka tatkala ayahnya, ya, yaitu ketua suku dari kabilah Rabi'ah,
kemudian membawakan tebusan gitu ya. Dibawakan tebusan diberikan kepada kabilah yang menawan anaknya. Dia ingin menebus anaknya agar kembali lagi ke pangkuannya. Maka tatkala hendak diberikan tebusan hal tersebut, setelah diberikan tebusannya apa yang terjadi? Ternyata anak dari kepala suku Rabi'ah tidak ingin untuk kembali kepada ayahnya. Dia lebih memilih untuk bersama suku yang menawannya, ya, karena dia telah tertarik dengan seorang pria, ya, yang diidam-idamkannya. Maka ini menjadi aib yang sangat besar bagi kepala suku Rabi'ah, ya, dan umumnya bagi kabilah Rabi'ah pada umumnya. Maka kepala sukunya pun bernazar. Apa nazarnya? Kepala suku Rabi'ah bernazar agar membunuh, ya, agar mengubur hidup-hidup, ya, apabila istrinya melahirkan anak perempuan. Itu nazarnya kepala suku Rabi'ah. Maka nazar tersebut, ya, karena memang orang-orang Arab ini terkenal, ya, walaupun dengan berbagai macam kebobrokannya, mereka punya beberapa akhlak yang baik, yang diantaranya adalah tadi menepati janji. Maka tatkala istrinya melahirkan, ternyata istrinya melahirkan anak perempuan, ya, karena sudah berjanji, maka dikuburlah itu anak perempuan, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kemudian melahirkan anak perempuan kedua, ketiga, keempat, sampai ke-10, semuanya dikubur hidup-hidup oleh siapa? Kepala sukunya Rabi'ah. Hingga akhirnya karena dia adalah seorang kepala suku, kemudian kemudian yang dilakukannya ini menjadi adat istiadat di kabilah Rabi'ah. Maka orang-orang Rabi'ah pun tatkala memiliki anak perempuan dan mereka tidak suka, maka mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Gitu ya. Bahkan akhirnya muncul di sebagian jazirah Arab, ya, tentu tidak semua. Ya, tentu tidak semua, karena akhirnya sebagian bertanya, Ustadz, gitu ya, lalu bagaimana terjadi kelangsungan hidup, ya, tatkala anak perempuan dibunuh langsung hidup-hidup? Karena memang ini tidak terjadi pada seluruh jazirah Arab, ya, tapi memang sebagian jazirah Arab melakukan hal tersebut, gitu ya, melakukan mengubur hidup anak-anak perempuan. Itu adalah peristiwa yang melatar belakangi bagaimana akhirnya terjadi adat istiadat berupa wa'dul banat, ya, mengubur hidup anak-anak perempuan. Dan mereka juga sebagian membunuh, ya, anak-anak laki-laki. Ya, tidak hanya anak perempuan, ya, sebagian mengubur anak laki-laki. Kenapa ini Acepi kurang kira-kira? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu. Baru dengar, Ustaz. Oh, baru dengar, ya. Yang tahunya anak perempuan aja yang di. Ya. Ya. Sebagian orang-orang Arab jahiliyah juga membunuh anak laki-laki. Kenapa? Khosyata imlaq. Ya, karena takut fakir. Ya, mereka takut fakir. Ya, mereka sebagian membunuh anak laki-lakinya. Ya, dan memang itu sampai sekarang masih ada. Ya, sebagian dari kita nggak mau punya anak karena takut miskin. Ya. Ada atau enggak, Cepi? Ada. Ya. Ada, dan memang bahkan terutama di barat, gitu ya, orang-orang barat banyak, ya, tatkala mereka menikah, mereka nggak punya anak, ya. Mereka jalan-jalan bukan sama anaknya, ya. Lalu jalan-jalannya sama siapa? Udah dia sama istrinya, kemudian satu lagi sama hewan peliharaannya, sama anjing, gitu ya, karena mereka nggak mau punya anak, ya. Ada yang mengatakan tidak takut miskin, atau sebagian lagi nggak pengen tanggung jawab, gitu ya. Iya, betul. Nah, karena itu tanggung jawab yang besar, gitu. Lebih enak ngurusin anjing katanya, daripada ngurusin anak nggak tahu diri, gitu ya. Lebih banyak yang durhaka, gitu. Sudah besar durhaka. Sudah besar durhaka. Apalagi di barat itu terjadi orang-orang barat ini kalau anaknya sudah belasan tahun, gitu ya. Akhirnya mereka tidak punya wewenang lagi atas anaknya. Ya, anaknya dibiarkan untuk memilih pilihan-pilihannya masing-masing. Ya, entah itu anaknya mau mau melacur lah, mau jadi apalah. Maka orang tua tidak punya andil lagi setelah anaknya menjadi besar, ya. Maka banyak anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya di barat, gitu ya. Bahkan sebagian umat Islam, waliyatubillah. Ya.
Maka hati-hati gitu ya, hati-hati tatkala kita takut punya anak gara-gara takut miskin. Tapi beda ceritanya kalau misalkan kita melakukan perencanaan gitu ACP ya. Misalkan kita melakukan perencanaan untuk mempunyai anak gitu. Misalkan beberapa tahun gitu ya. Tapi bukan karena takut miskin. Nah. Ya mungkin karena hal yang lainnya. Mungkin karena faktor kesehatan sang bundanya gitu ya, sang istri gitu ya. Karena mungkin kalau sekarang kan istri ada yang melahirkan secara sesar gitu ya. Dan memang secara sesar ini jangan dikata seorang yang melahirkan dengan sesar ini lebih mudah daripada seorang yang melahirkan secara normal gitu ya. Sama sakitnya. Ya, bahkan mereka punya jahitan gitu kan. Ya, punya jahitan di situ sehingga diharuskan beberapa tahun untuk menunda dulu gitu ya, kehamilannya dan lain-lain. Itu berbeda ya, tapi yang kita bahas di sini adalah diharamkannya seseorang untuk takut mempunyai anak karena takut miskin ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan mereka rizki dan juga kepada kalian. Maka ada pepatah ya ACP ya, pepatah kita ini, banyak anak, banyak rezeki. Ya. Dan ini bukan sekedar mitos, ini benar. Ya, banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap anak itu telah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Maka tatkala mungkin antum merasakan, antum lebih banyak rezekinya tatkala masih bujangan atau tatkala sudah menikah? Sudah menikah. Tatkala sudah menikah. Ya. Banyak rezekinya tatkala anaknya 1 atau anaknya sudah 2 atau antum berapa anak sekarang? Baru 2, mau baru ketiga. 2. Mau ketiga ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin, ya. amin. Ya. Lebih banyak tatkala antum anaknya 1 atau anaknya 2? Anak 2, Ustaz. Anak 2. Ya Allah mudahkan, ya. alhamdulillah. Ya, maka banyak anak, banyak rezeki. Ya, itu memang bukan sekedar mitos, tapi memang janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu dengan kita berusaha, berikhtiar. Gitu ya. Itu adalah kaidah ya. Tapi memang ada kaidah nanti beda lagi gitu ya. Banyak istri, banyak rezeki, ini kaidah yang lain. Gitu beda ya. lagi. Jangan nggak usah dibahas pada kesempatan hari ini, insyaallah. Gitu. Insyaallah. Khair atau di belakang mungkin. Khair insyaallah. Itu memang maka kita semua jangan takut untuk mempunyai banyak anak gitu ya. Untuk mempunyai banyak anak kita karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memastikan, ya telah menjanjikan kepada kita bahwa setiap anak yang kita punyai itu adalah Allah yang akan memberikan rizki bagi mereka, ya, bagi mereka masing-masing. Tersisa berapa menit lagi nih Aceh? Sudah pukul 6.30 Ustaz. 6.30? Iya. Berarti sudah cukup atau bagaimana? Cukup Ustaz. Sudah Mungkin cukup. ada kita kasih kesempatan untuk barangkali ada yang akan bertanya. Atau mungkin ini terakhir ya, ada yang Boleh, ingin Anda silakan. sampaikan. Karena Boleh. tadi kita sudah membahas bagaimana kebobrokan Ya. orang-orang Arab gitu ya. Nah. Bagaimana moral mereka yang hancur, bagaimana buruknya akhlak-akhlak mereka. Namun kita tidak pungkiri bahwa mereka juga masih mempunyai akhlak-akhlak yang mulia. Mereka masih mempunyai sifat-sifat yang mulia. Ya, kita akan bahas mungkin di sini ada beberapa sifat. Ya. Yang pertama di antara sifat mulia yang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah, meskipun di samping bagaimana bobroknya akhlak mereka. Ya, yang pertama adalah al-karam, yaitu mereka mempunyai kemurahan hati. Ya, mereka punya kemurahan hati. Orang-orang Arab ini terkenal dengan orang yang murah hati. Ya, maka orang-orang Arab itu tatkala menjamu tamunya, maka mereka menjamu dengan sedemikian rupa, sebaik-baiknya. Ya. Antum pernah dijamu oleh orang Arab, ACP? Kalau dijamu sama orang Arab belum Ustaz. Belum, ya? Tapi sama orang Indonesia yang ada di Arab pernah. Oh, orang Indonesia yang ada di Arab mungkin ya? sudah terbiasa dengan budaya mereka, jadi Masya Allah. dijamunya seperti orang Arab Orang-orang menjamu. Arab, ya, Masya Iya. Allah. Ya. Dan lumayan
sangat kekenyangan. Insya Allah. Saking banyaknya makanan. Nah, Insya Allah. karena antum mungkin belum tahu teorinya mungkin. Gitu ya. Karena memang orang-orang Arab gitu ya, orang-orang Arab ini tatkala menjamu mereka punya sesi-sesi ya, Cep ya. Punya sesi. Jadi tatkala sesi pertama mereka menghidangkan biasanya kurma, kemudian teh gitu ya, minuman-minuman gitu ya. Antum jangan langsung habisi ketika itu kurmanya gitu antum. Iya, betul. Gitu ya. Nanti ada sesi kedua lagi gitu berupa cemilan-cemilan gitu ya, makanan-makanan mereka gitu ya, ada yang kebab dan lain-lain gitu ya. Itu sesi kedua. Antum tatkala disajikan sesi kedua jangan antum habiskan semua dulu. Gitu, karena nanti ada sesi terakhir. Oh gitu, Masya Allah. Gitu ya. Nanti mungkin di akhir ada kambing buli gitu kan. Itu ada Si kebuli. Kebuli. Nah itu si kebuli itu nanti di akhir. Gitu ya. Mungkin antum belum tahu. Mungkin nanti antum selanjutnya nanti antum belajar belajar sedikit-sedikit dulu makannya. Masya Allah. Ya nanti yang terakhir baru full insya Allah. Karena si kebuli ada di belakang. Gitu ya. Itu maka di antara bentuk akhlak mulianya dari orang-orang Arab. Gitu ya. Bagaimana orang-orang Arab begitu murah hatinya. Dan itu memang tradisi dari nenek moyang mereka, dari orang-orang jahiliyah. Cuma memang ada perbedaan, ya Acep ya, ada perbedaan antara orang murah hati mereka sebelum Islam dengan setelah Islam. Gitu ya. Memang ada perbedaannya. Apa perbedaannya Acep? Tahu Ustaz. Perbedaan antara orang-orang Arab setelah Islam dan sebelum Islam, mereka tatkala sebelum Islam ya, mereka murah hati menjamu tamu sedemikian rupa gitu ya. Mereka sebelum Islam mereka berbangga-bangga dengan hal tersebut. Mereka menyombongkan diri dengan hal tersebut. Ya, mereka mengharap balasan dari manusia. Nah, itu pujian ya, berupa pujian dari manusia. Itu yang mereka harapkan. Tapi setelah Islam datang gitu ya, mereka semakin murah hati. Ya, dan ada perubahan di situ, yaitu apa? Mereka tatkala bermurah hati menjamu tamunya, tatkala mereka memberikan jamuan yang luar biasa kepada tamunya, memberikan pemberian yang luar biasa kepada orang-orang miskin. Ya, mereka hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia di perang Tabuk ya. Di Ghazwatul Tabuk ya, tatkala Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Taraktu lahumullah wa rasuluh." Ya, karena kemurahan hatinya Abu Bakar As-Siddiq ya setelah Islam ya, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perang apa? Perang Tabuk. Ya. Hingga tatkala Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan bagi keluargamu wahai Abu Bakar?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Ya. Lalu apakah Aisyah kelaparan? Apakah anaknya yang lain kelaparan? Tidak. Apakah istri-istrinya kelaparan? Tidak. Ya. Itu adalah bagaimana kuatnya iman Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Abdurrahman ibn Auf dan lain-lainnya. Ya, mereka semakin bermurah hati tatkala datang Islam. Ya, karena mereka kemudian mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua seperti yang dibahas tadi, itu tadi sifat yang pertama tadi apa, Cep? Murah hati. Yang kedua adalah mereka ini adalah di antara bentuk akhlak mulia mereka adalah selalu menepati janji. Ya, di antara bentuk menepati janji tadi yang sudah kita sampaikan ya, bagaimana ketua kabilah dari kaum Rabi'ah ya, akhirnya rela untuk membunuh seluruh anak perempuan yang lahir dari istrinya ya, mengubur hidup-hidup ya. Kenapa? Demi menepati janji ya. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh anaknya, untuk menghancurkan rumahnya demi untuk menepati janji-janji yang telah mereka perbuat. Itu adalah di antara bentuk yang kedua. Mungkin singkat saja. Yang ketiga adalah bagaimana mereka izzatun nafs, gitu ya. Bentuk yang ketiga adalah bagaimana harga diri mereka yang sangat tinggi. Orang-orang Arab ini terkenal dengan harga diri yang sangat tinggi. Ya, sehingga karena harga diri mereka yang sangat tinggi inilah mereka sering
mudah untuk tersulut emosinya. Ya, ini bukan mitos. Ya, bukan mitos bahwa orang Arab ini memang lebih mudah cepat emosi dibanding mungkin orang-orang Indonesia mungkin gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya harga diri yang sangat tinggi ya. Tidak bisa tinggal diam tatkala mereka dizolimi. Ya, tatkala harga diri mereka diinjak-injak. Itu adalah orang-orang Arab. Ya, maka tak jarang ya seperti tadi kita sampaikan bagaimana terjadi banyak peperangan di kaum Arab. Ya, sebagian peperangan terjadi kenapa? Karena hanya saling ejek-ejekan dalam syair. Ya, saling mengejek dalam syair ya, maka si kabilah yang merasa terejek kemudian berperang dengan kabilah yang mengejeknya. Itu adalah karena mereka mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Ya, sehingga mereka sangat cepat untuk marah. Ya, dan banyak terjadi peperangan-peperangan. Ya, terjadi harbul busus gitu ya. Harbul busus ini terjadi peperangan karena seekor unta milik wanita kemudian disembelih oleh kabilah yang lain ya, karena harga diri yang sangat tinggi akhirnya terjadi peperangan. Ya, puluhan tahun terjadi peperangan, bahkan ribuan orang terbunuh ya karena apa? Karena satu ekor unta yang disembelih. Ya, kemudian juga terjadi ada harbud dahish gitu ya, wal ghabrah gitu ya, ada peperangan dikarenakan pacuan kuda dan lain-lainnya. Itu adalah beberapa akhlak-akhlak yang dimiliki oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah. Gitu ya. Tadi ada berapa HCP? Ada 3. Tapi mungkin itu yang bisa Anda sampaikan HCP. Baik. Pada kesempatan kita di pagi hari ini gitu ya, pada program Teladan Rasul. Kembalikan kepada antum. Wassalamualaikum. Baik, syukran Ustadz atas materi dan pemaparan tentang kisah kondisi bangsa Arab di masa jahiliyah yang antum sampaikan. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, silakan yang akan bertanya kepada Ustadz di nomor 02286862637. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Umar di Bandung. Dengan siapa, maaf? Pak Umar di Bandung. Iya. Yang di Bakatipara itu. Iya, baik. Silakan Bapak pertanyaannya. Mau menanyakan Ustaz, ketika saya ibadah di kampung sebelum hijrah itu ada yang mengatakan bahwa sahabat Umar juga pernah mengubur anaknya perempuan hidup-hidup. Apakah itu benar Ustaznya? Itu aja Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apakah benar Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup anak perempuannya? Memang yang beberapa tulisan dari masyayikh yang ana baca gitu ya, ini adalah hadis yang dhaif gitu ya. Memang ada hadis yang mengatakan ini, tapi hadis ini adalah dhaif ya. Wallahu taala alam gitu ya. Wallahu taala alam, tapi yang ana ketahui memang ada, tapi dalilnya adalah dhaif gitu. Mungkin itu. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwati man hazanillahu wa iyyakum, silakan bagi antum yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Agus di Selacau. Iya, Bapak Agus di Selacau, silakan. Gini Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena dengan menyebutkan kebudayaan Nauzubillah yang masih dilakukan sama kerabat saya, contohnya mau panen padi, sebelumnya berkumpul, tawasulan, menyiapkan sesajian, kopi pahit, cerutu, bubur merah, bubur putih dan sebagainya, dan disimpan di goa atau di dapur. Sebelum saya menyampaikan bahwa itu masuk kesyirikan, tapi sudah ada yang mendegur saya dari sepuh kerabat bahwa jangan usil atau sebagainya. Syukurannya jazakallahu khair. Baik. Syukran Kang Agus atau Pak Agus di Selacau, silakan Ustaz. Bagaimana tadi menyikapi fenomena yang memang tadi sesaji-sesaji yang ketika akan panen gitu, dan ketika diberitahu bahwa itu kesyirikan, komentarnya ya jangan usil lah gitu. Dia menyikapi kepada tetangga atau keluarga terdekat yang masih melakukan seperti itu seperti apa?
Baik, Masya Allah. Ya. Memang ini adalah tradisi jahiliyah yang masih merajalela ya di tanah air kita. Bagaimana tatkala panen padi gitu ya, kemudian kita menyiapkan mungkin sebagian sesajen gitu ya untuk roh-roh, untuk penunggu-penunggu misalkan jin-jin dan lainnya. Sesungguhnya hal tersebut merupakan tradisi yang sudah diturunkan oleh orang-orang jahiliyah, sudah terjadi di masa jahiliyah. Maka bagaimana sikap kita tatkala kita mendakwahkan, tatkala kita mengajak keluarga kita, tetangga-tetangga kita untuk meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah ini, namun mereka menolak, namun mereka membantah, ya, bahkan mengatakan bahwa kita ini orang yang usil kepada mereka. Jangan usil lah. Bagaimana sikap kita? Maka sekali lagi kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap beliau? Ya. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, bagaimana kerusakan yang terjadi jauh lebih rusak daripada yang terjadi pada kondisi kita di tanah air ini. Ya, di tanah air ini, masya Allah, masih banyak orang yang tauhid. Ya, banyak orang yang menyembah Allah semata. Ya, banyak orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Namun pada zaman dahulu, masa jahiliyah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian berdakwah, ya, mengingatkan kaumnya ya, agar meninggalkan praktek-praktek kesyirikan. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicela, ya, diuji, dilempari batu. Tatkala sholat kemudian diberikan kotoran hewan, kotoran unta di atas punggungnya. Bahkan beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dibunuh. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhusnuzon. Ya. Bagaimana bahwa kaumnya ini adalah orang-orang yang belum mengetahui. Ya. Innahum qaumun la ya'lamun. Ya, mereka ini tidak mengetahui. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam step by step, ya, sedikit demi sedikit, gitu ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan terlebih dahulu apa itu tauhid, menanamkan bagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menanamkan bagaimana kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sudah muncul tauhid ini, ya, pada diri kita, tauhid ini pada keluarga kita, pada tetangga-tetangga kita, maka mulailah dari situ. Ya, tatkala mereka sudah memahami tauhid, ya, maka mulai kita menyuruh mereka, kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Kita mengatakan bahwa yang mereka lakukan ini adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya, dan sesungguhnya yang kalian berikan sesajen-sesajen ini tidak memberikan faidah, tidak memberikan apapun, tidak menolak bala sedikit pun. Ya, malah hanya akan membawakan musibah kepada kalian. Ya, semoga dengan kita bersabar, ya, fasobrun jamil, ya, maka bersabarlah Bapak, gitu ya, bersabarlah Bapak penanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabarnya Bapak kemudian memberikan pahala yang sangat besar kepada Bapak, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga kemudian memberikan hidayah kepada keluarga, kepada tetangga yang Bapak ajak, yang Bapak dakwah, gitu ya, dakwahi. Karena sesungguhnya tatkala apabila nanti tetangga Bapak, keluarga Bapak akhirnya menerima dakwah tersebut, maka sesungguhnya itu adalah pahala yang sangat besar. Sesungguhnya itu adalah pahala yang sangat besar yang mengalir nanti di timbangan amal ibadah Bapak. Karena sesungguhnya nanti amal ibadah yang dia lakukan dengan dakwah yang Bapak lakukan, dakwah yang Bapak serukan, kemudian dia meninggalkan kesyirikan tadi, maka sesungguhnya pahalanya selalu mengalir di timbangan amal ibadah Bapak. Ya. La ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Ya, sesungguhnya apabila engkau memberikan petunjuk kepada seseorang, ya, seseorang mendapatkan petunjuk disebabkan oleh dakwahmu, oleh ajakanmu, maka itu jauh lebih baik daripada humurin ni'am, ya, daripada onta merah yang merupakan tunggangan terbaik yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa Ana jawab.
Ya. Cukup atau pertanyaan selanjutnya, Ustaz? Nah, ini hadiah bagaimana untuk Untuk hadiah kita akan, karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan berikan kepada penelpon saja, Ustaz. penelpon saja? Iya. Mungkin karena tadi sudah 2 mungkin cukup gitu Cukup ya, baik, mungkin cukup baik. insya Allah. Nanti mungkin didata gitu aja. Insya Allah. Insya Allah ya. Ditutup dulu. Baik, insya Allah. Alhamdulillah ya. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana kondisi bangsa Arab di masa jahiliyah. Semoga bermanfaat sehingga menjadi muqaddimah, sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana kondisi di mana Rasulullah SAW diutus. Sehingga nanti kita akan melihat perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kezaliman, bagaimana kegelapan yang ada di masa jahiliyah. Kemudian tatkala Rasulullah SAW diutus, Rasulullah membawa cahaya hidayah, ya, membawa cahaya di jazirah Arab dan umumnya di umat manusia, ya, pada umumnya. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Dan kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.